Tapi reaksi itu jangan dianggap itu sudah nyampe ke tujuan, belum. Belum. Karena ajaran ini makanya itu loh. Tujuannya mengetahui misalnya diri sendiri. Aku ini siapa? Belajar di SS ini paling muda. Di waktu saya belajar pertama itu paling muda itu usia 30, Mas, zaman saya belajar. Tapi sekarang saya memberanikan diri. Belum lengkap 30, silahkan. 20 ke atas asal. Tapi ya tidak langsung. Karena pasti halus. Orang meditasi itu ada gerakan tapi tidak kehendak akal, tapi kehendak hati. Nanti ada gerakan bergerak sendiri, Mas. Gerak sendiri. Gerakan itu ya ada yang kasar, ada yang halus, menurut karakter orangnya masing-masing. Niki Mbah, kan pengalaman meditasi niku kadang-kadang ada yang aneh gitu, Mbah. Ya. Nah, caranya agar kita tidak masuk dalam jebakan spiritual tersebut, Mbah. Gerakan aneh yang bagaimana? Pengalaman-pengalaman aneh gitu, Bang. Mungkin ada jebak kayak apa ya? Oh ya, sudah tahu saya. Supaya manusia tidak terjebak pengaruh yang aneh. Nah, makanya kalau sudah di tahapan situ, kita harus semakin jeli, semakin waspada. Nah, kita meditasi atau semedi, itu nanti adalah reaksinya yang berbeda. Tapi reaksi itu jangan dianggap itu sudah nyampe ke tujuan, belum. Belum. Karena ajaran ini makanya itu loh. Tujuannya mengetahui misalnya diri sendiri. Aku ini siapa? Terus aku ini di mana? Aku harus bagaimana? Pasti di dalam meditasi pasti ada reaksi pada. Tapi tidak semua orang kalau ada reaksi pasti bergerak, belum tentu. Tapi reaksinya itu setiap orang beda-beda gitu. Beda. Setiap orang beda-beda dan kekuatannya beda-beda. Karena ini, Mas, Tuhan itu kalau menyertai kita, mendekati kita, mau memberi kita di dalam meditasi, memberi petunjuk atau memberi apa saja. Itu yang saya amati, saya cermati, ada lima apa ya, kalau katakan ada 5 cara yang sudah bisa kita tangkap. Dia bisa dirasakan. Ada 5 cara ini. Yang satu, kalau meditasi, kalau sudah nyampe tataran ke situ, kalau nggak ada suara, kadang ada rupa. Nah, kalau nggak ada suara, nggak ada rupa, kadang-kadang ada rasa. Yang keluar itu rasa. Kalau nggak itu daya. Kalau nggak itu aroma. Misalnya aroma gini. Saya potong agak percepat ya. Kalau kita meditasi, diem tek. Kalau adanya kok aroma. Kalau aroma ini sedap, berarti nilainya sudah positif. Nah, entah apa positifnya apa, itu kan baru permulaan. Kalau kita mendapat aroma sedap atau wangi, itu pertanda mendapatkan nilai positif. Kalau ada aroma yang tidak enak, itu ada 2 dimensi. Kalau nggak ada makhluk lain yang lewat,
berarti diri kita yang kurang bersih. Kurang bersih gimana itu, Mbak? Ya diri kita kurang bersih. Ya lahir batin kita yang kurang bersih. Makanya meditasi membutuhkan kejernihan, kesucian hati. Ya. Nah, bukan kok bersihnya terus mandi bersih, bukan kebersihan badan, wadak. Nah, makanya harus ngerti, manusia itu punya 2 badan. 1 badan wadak, 2 badan sukma. Wah, kalau mecah ini, jelaskan ini, lama nanti, banyak. Ini Mbak, ada lagi Mbak. Waktu yang pas untuk melakukan meditasi itu kapan, Mbak? Waktunya kapan dan menurut jam lah. Iya, menurut jam. Nah, gini Mas. Orang meditasi, bagi saya, kan kejawen ini banyak Mas ya. Ini bagi saya, meditasi itu tidak terpancang jam, waktu. Itu satu. Tapi ada pilihan, ada tata cara yang untuk mendapat sesuatu, misalnya mengambil waktu tertentu. Karena kalau ajaran syariat aja, kalau meditasi ini, kalau sampai ke sini ya tataran sudah ma'rifat. Karena tataran syariat aja, misalnya kita bertuhan lah, sembahyang lah, itu ada 4 waktu dan 5 terpilih. Hanya orang Jawa ono istilah kiblat papat 5 pancer. Nek iku ajaran syariat. Sepisan isuk sengenge nongetan sadurunge budal nyambut gawe. Sing kaping pindho sengenge nok tengah ning dhuwur istirahat nyambut gawe. Terus ping 3 sengenge surup ning kulon. Manungsa sakwise bubar nyambut gawe. Sing ping 4 tengah wengi sengenge nok ngisor bumi persis. Ping 4. Nah, ping 5 niku sewaktu-waktu, sak wayah-wayah membutuhkan. Mergo napa Mas? Kita bertuhan tidak bisa diatur jam. Bertuhan itu kebutuhan. Kita butuh jam berapa? Oh iya, mengingat ya minta menghadap ke Tuhan. Jadi yang jelas kalau sudah melakukan meditasi atau semedi tidak diatur oleh jam. Sewaktu-waktu, di mana saja, kapan saja, siapa saja. Karena di sana nggak ada siang, nggak ada malam. Ini Mbak, untuk orang-orang yang sedang mencari jodoh, ini cara mudahnya gimana Mbak? Dan apakah ada cara tirakat? Dan tirakatnya bagaimana untuk agar kita gampang dalam mencari jodoh? Ya, biar cepat boleh jodoh. Cepat. Nah, ini tentang perjodohan ya. Menurut orang Jawa, nah kalau laku spiritual, makanya dihitung hari itu penting. Dino itu penting. Mulane sepisan dasare kudu ngerti kelahirane dhewe. Kapan aku harus melakukan spiritual, minta kepada Tuhan, minta jodoh. Mergo manungsa kuwi 3 Mas sing ora wenang diweruhi. 1 tibane pasti manusia gak ero. 2 temune jodoh manusia ya gak ero. 3 tekane kabegjan utawa tibane wahyu manusia ora weruh. Ora diwenangno meruhi niku. Nah, kita supaya lekas mendapat jodoh ya minta kepada Tuhan dengan cara tersendiri.
Cara Ya, tersendiri. iya, cara tersendiri. Misalnya kita pertama harus tahu kelahiran kita. Dan misalnya kalau sudah punya apa ya, pandangan, sudah ada tujuan siapa, harus tahu hari kelahirannya. Paling enggak hafal wajahnya. Nah, lalu kita minta kepada Tuhan. Nah, itu saja tidak hanya cukup di situ. Nah, ada tahap-tahapan lainnya yang nggak mungkin dibicarakan dengan Singkat. ini secara umum. Masuk dirinya sendiri mau dibuka di umum ya enggak. Ada tata cara sendiri. Ini Mbah, proses bukaan kunci itu ada berapa tahapan sih Mbah? Dan fungsinya itu untuk apa saja? Ya, makanya tadi yang saya sudah bilang, manusia itu kalau di ajaran SS ini, saya sudah sering mengatakan, manusia itu ada 6 tataran manusia. Nah, tiap tataran itu lewatnya ya dari kunci-kunci itu tadi. Kunci itu ya ada 6 kunci. 6 kunci. Kunci 6 ini dibagi jadi 3 bagian, Mas. Yang artinya kalau istilah Jawa dibagi 3 bagian gini. Purwo, Madya, Wasana. Artinya 6 dibagi 3 bagian. Purwo tegese permulaan. Madya tengahan, Wasana akhiran. Nah, permulaan Purwo ini ada kunci, satu kolom Purwo ini ada 3 kunci. 1, 2, 3. Ini satu kolom Purwo. Madya tinggal 2. Kunci 4 dan kunci 5. Nah, masuk kunci 4 ini ada hubungannya dengan usia. Karena apa? Ada usia hubungan dengan kedewasaan. Kunci terakhir kunci 6. Gitu. Iya. Jadi manusia itu ada 6 tataran. Kunci juga ada 6 kunci. Nasihat dari Mbah Hajo, apa supaya saat nanti kita mati tidak melekat dengan harta benda, bahkan keluarga yang kita cintai. Gimana Mbah itu caranya agar tidak ada rasa kemelekatan? Nah, makanya harus belajar, harus sinau biar ngerti. Tidak ada orang mengerti tanpa sinau, tidak ada. Enggak ada orang bisa tanpa belajar, enggak ada. Dalam pengertian kita ini, boleh kita mencintai apa yang di dunia ini. Boleh. Tapi secukupnya ada. Karena yang di dunia ini ya hanya cukup untuk kebutuhan dunia. Contohnya materi. Nah, dengan kerabat atau ahli waris, nanti ada cara-caranya, ada. Jadi bisa Yang utama gini, yang misalnya gini Mas. Kita boleh mencintai dunia, tapi jangan terlalu kita terpaku tentang kebutuhan dunia, karena dunia hanya untuk dunia. Itu berarti bisa dimulai belajar dari sekarang ya Mbak ya? Bisa belajar dari kapan saja, di mana saja, kapan saja. Cuma kalau di ajaran SS ini, kalau bisa jangan terlalu muda. Karena anak muda ini masih banyak cita-cita, apa yang diinginkan itu masih banyak. Sebetulnya dulu itu belajar di SS ini paling muda. Di waktu saya belajar pertama itu, paling muda itu usia 30 Mas. Zaman saya belajar, tapi sekarang saya memberanikan diri. Belum
lengkap 30 silahkan. 20 ke atas asal Bukan penyakit orang. bisa. Gimana tuh, Mbak? Bisa. Pokoknya bisa. Tadi ini Mas. Energi. Orang meditasi yang dicari apa? Supaya beliau mendapat dari unsur gaib. Ya dah? Beliau yang diinginkan supaya mendapatkan dari unsur gaib. Dulu belum ada dokter, belum ada bedan. Orang Jawa sudah bisa menyembuhkan orang sakit kok. Dulu nggak ada bedan, yang ada apa? Hanya dukun tradisional, dukun bayi, bayen. Nah sekarang nggak ada dukun, malah repot kita. Dikit-dikit manggil bedan, dikit-dikit bedan. Apa terjadinya sekarang? Karena nggak dukun ya, contoh ya. Nggak dukun kan, was perawatannya luar biasa tuh. Wong dulu, orang tua dulu ada orang sakit perut aja, ini daun simbukan. Nah, diusapno waras. Nah, itulah keajaiban Tuhan. Berarti gaibnya Tuhan itu masih ada sampai sekarang. Nah, kita belajar dari penghayat itu terutama percaya bahwa gaib itu ada. Manusia nggak percaya kalau gaib itu ada, berarti nggak percaya Tuhan itu ada. Ini Mbak, bagaimana sih caranya sedulur sejati bicara dengan kita? Itu lewat apa, Mbak? Sudah. Iya. Itu tidak semua orang ikut belajar langsung bisa, bertahap Mas. Bertahap. Nah, yang kita cari, jadi sedulur sejati, kita bicara dengan sedulur sejati tidak seperti kita bicara orang sama orang. Nah, tidak seperti kita bicara orang sama orang. Bukan gitu lah. Karena sampan masih muda, belum nyampe ke situ. Makanya inilah perlu unsur kedewasaan. Unsur tentang mengerti tentang gaib. Unsurnya saja belum ngerti ya. Jangan dianggap kalau kita ini mencari sedulur jadi semudah kita mencari alamatnya orang. Nah, ini. Makanya secara pendasaran kita harus sejak dini kita belajar mengerti, sinau dulu biar ngerti. Kalau sudah ngerti baru belajar, praktek. Nah, sinau sekolah, masa ujuk-ujuk sekolah SMA. Ayo liwat TK, liwat SD, SMA, lagi masuk SMA. Kalau SMA lagi masuk mahasiswa. Ini Mbak, topik yang lagi viral akhir-akhir ini. Iya. Ada beberapa habib menuduh bahwa orang kejawen itu menyembah pohon. Apakah itu benar, Mbak? Coba kalau masih ada habibnya siapa, temui saya. Wes enggak tawar-tawar saya, sudah buka dada. Nah, makanya itu untuk membunuh karakter orang Jawa. Jangan supaya orang Jawa jangan melakukan seperti itu. Lah, itu kalau di Habib itu yang bicara orang Jawa banyak menyembah kayu, menyembah watu. Lah, itu yang dipakai mandang apa? Hanya mata kasat. Beliau tidak punya mata hati, nggak tahu. Kalau ada Habib itu coba untuk menemui saya. Kapan saja, di mana saja, silahkan. Ayo ngomong sama saya. Dunung-dunungan. Kok menyembah watu gimana? Nah, kalau sekarang menyembah Ka'bah, Ka'bah itu apa? Tembok itu buatannya manusia. Bisa manusia buat kayu. Misalnya kita mengarah ke Tuhan dekat mana?
kita dekat dengan buatan Tuhan dan dia dekat buatan manusia. Makanya yang digunakan jangan mata kasat, mata rogo. Gunakanlah mata batin, mata hati. Ini loh. Makanya orang Jawa jangan bodoh, orang Indonesia jangan bodoh. Kita ini dibodohi betul-betul loh. Dibodohi mentah-mentah. Mosok bicara kalau nggak mau pakai cara Arab nggak masuk surga. Apa yang punya surga itu orang Arab? Kan enggak toh? Nah ini loh. Kita harus berani menatap ke depan. Kita harus ngerti. Manusia itu harus ngerti kebenaran. Kalau belum ngerti benar berarti belum ngerti salah. Kalau ingin pinter, biar nggak dibohongi orang asing, ya bukan orang Arab aja, yang lainnya juga. Kan banyak yang ingin menguasai Indonesia, terutama Jawa. Kenapa? Kok terutama Jawa? Iya, Indonesia ini induknya Jawa. Beliau ingin menguasai. Kalau bisa menguasai Jawa, berarti Indonesia sudah tercakup. Makanya kita jadi orang Indonesia jangan mudah dibodohi. Ayo sinau, biar mengerti. Nek wis ngerti, ayo belajar ben iso. Mosok Mas dikandani. Kowe nek ora melok cara Arab, besok ora oleh ganjaran. Ganjaran apa? Wong Arab iki isane sugih sing asok gelondong pengareng-areng kekayaan Indonesia sing paling akeh nyumbang devisa. Ayo stop aja nang budal ning Arab. Ben lesu kono. Ayo nganggo wek dhewe. Lagi dibodoni lho Mas. Kowe nek gelem nyumbang bangunan masjid, besok ganjaramu tikel ping 17. Sing ganjar sapa? Gak ngerti masjid pondok iku asramane sapa? Asramane wong Arab. Lah sing ngenggoni ya wong Indonesia, wong Jawa, tapi sing wis terpikat. Wis masuk perangkat Arab. Mulane awak dhewe aja sampai klebu perangkat. Hati-hati. Hati-hati lan waspada. Tuh. Iki wayahe ora ana wong bito. Ora wis wayahe ora ana wong bodho, kok ijek kena dibodoni wae. Nah, makanya saya mengatakan ini masih gencar-gencarnya perang. Kita perang dengan Arab. Nah, perang kita bukan perang fisik, moral. Sekarang toh banyak toh habib-habib yang ditangkap itu karena ngerusak makam-makam itu. Kalau masih ada habib yang mengatakan orang Jawa menyembah kayu, siapa habibnya? Ayo tunjuk hidung. Endi dodo, iki dodo, nyoh dodo. Dunung-dunungan. Kalau gak iso ndunungno nang leren. Malah ana sing ngaku-ngaku aku iki cek warise Nabi Muhammad. Nek warise Nabi Muhammad ning Indonesia arep apa? Apa Indonesia iki dibangun Nabi Muhammad? Dudu. Nek ngaku warise terus arep apa ning Jawa? Apa melete? Ayo aja ngamping-ngamping. Mulane awak dhewe wong Jawa wong Indonesia aja mung iso nebeng wae. Cara sakniki nebeng. Aja wedi kahanan. Hadapi dengan kenyataan. Nek pengen merdeka lahir batin. Saiki wis merdeka Indonesia tapi urung lahir batin, Mas. Fisik merdeka. Batin, wah, cek gak karu-karuan. Monggo. Kembali ke meditasi, Mbah. Meditasi yang benar itu apakah kita harus ada tujuan atau meditasi tanpa ada tujuan? Udah.
Makasih. Nah, ini sebetulnya meditasi itu kan bahasa internasional sekarang. Dulu nggak ada yang mengatakan meditasi. Nek ngarani ya semedi. Nah, mangsah semedi dan meditasi itu serupa tapi tak sama. Dan meditasi tidak harus dengan tata cara yang sama. Nek semedi, Mas. Nek semedi itu sebelum mapan semedi, sebelum mapan meditasi sudah ada tujuan, ada permintaan. Ada tujuan lah, mau minta apa, tujuannya kemana, bagaimana. Itu nyemedi. Tapi kalau meditasi, buka kunci jret kosong kembali, nggak usah ada. Nah, jadi meditasi itu semedi itu ada dua hal. Ada yang mengarah ada permintaan dan ada yang tidak ada permintaan. Kosong. Nah, tadi kan ada tahapan-tahapan kunci tertentu. Kalau belum ngerti kunci ya diamlah. Diam aja. Kalau bisa belajar ngosong. Kosong, nggak ada tujuan. Nggih sampun Bapak niki cekap sakmeten mawon. Matur suwun sanget. Monggo diakhiri. Rahayu. Nggih matur suwun saderengipun kawula kanjel menika monggo sampun ngantos kesupen kita tetap asesanti Suro Sudiro Jayaning Kangrat Sio Brasto tekaping olah Dharmastuti Suro Diro Jayaning Rat lebur dini pangastuti becik ketitik ala ketara sapa kang bibiti ala ing kono wahyune sirna larut topas tapis tanpa tilas tanpa sesa satemah ambabar karahayon ing wasana kita sami mangke raharja rahayu sagung dumadi.